Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Boss. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Tahun 1975. Seorang gadis berusia 5 tahun diantar ke panti asuhan oleh keluarga yang mengadopsinya. Dia bertemu dengan biarawati yang bertanggung jawab dan memberitahu dia bahwa akan ada keluarga lain yang akan membantunya. Tahun 1985, gadis muda itu telah beranjak remaja. Dia diantar oleh keluarga angkatnya dan mengatakan kepada mereka keluarga jahat. Biarawati itu mencoba memberikan dorongan, tetapi gadis remaja itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan siapapun dalam hidupnya. Sebuah panggung yang diisi penuh oleh penggemar Michelle Darnell, kini semuanya telah dewasa. Dia turun dari panggung menggunakan burung phoenix mekanik dan mulai melakukan tarian hip-hop. Michelle kemudian berbicara kepada hadirin, memberitahu tentang bagaimana cara menjadi kaya, dan memberitahu orang banyak bahwa jika mereka memiliki keluarga dalam hidup mereka, mereka harus mendukung sepenuhnya. Michelle juga menunjukkan bahwa dia adalah wanita terkaya ke-47 di dunia meskipun tidak memiliki keluarga. Michelle kembali ke Chicago dan pergi ke kantor besarnya bersama dua orang penjaga keamanannya, Tito, dan juga Claire. Ini saatnya untuk memutihkan giginya, jadi dia memasukkan retraktor pipi dan bibir ke dalam mulutnya. Claire menunjukkan bahwa tepat 1 tahun yang lalu, Michelle mengatakan kepadanya bahwa Claire akan diberikan kenaikan gaji. Claire juga mengatakan bahwa jika dia tidak mendapatkan kenaikan gaji setelah menjadi asisten yang baik selama 24 jam meskipun dia adalah seorang ibu tunggal, dia akan berhenti. Michelle akhirnya memberi Claire kenaikan gaji, kemudian dia juga memberinya sepasang anting-anting seharga $62.000, Claire pun menerimanya. Michelle berada di atas gedung dengan asistennya, Claire, untuk naik helikopter. Seorang pria sedang menunggunya dengan sebuah amplop. Saat dibuka di dalamnya terdapat sebuah teleskop dan ponsel yang berdering. Ternyata itu adalah saingannya bernama Renault yang suka menganggap dirinya sebagai musuh. Dia juga berdiri di atas gedung bersama anak buahnya. Dia menghina Michelle, kemudian bertanya bagaimana dia bisa membuat kesepakatan saham yang bagus. Michelle menolaknya, dan segera pergi dari tempat itu, dengan Claire memberitahu Michelle beberapa catatan menit terakhir tentang jadwal minggunya, dan kemudian dia terbang. Di acara Kyle King, Michelle diberi pertanyaan mengenai buku barunya tetapi malah mengungkit masa lalunya, terutama bagaimana dia menjadi yatim piatu dan dibesarkan oleh biarawati. Gail kemudian menunjukkan sebuah foto saat dia berada di panti asuhan bersama biarawati, sebagai remaja yang tampak menyedihkan. Michelle marah, kemudian pergi meninggalkan acara tersebut. Ketika dia pergi keluar, polisi dan juga reporter berada di sana, dan mereka menangkap Michelle karena diduga melakukan perdagangan orang dalam. Dia akhirnya dibawa masuk dan melakukan hukuman penjara. Di penjara, Michelle sedang bermain tenis ditemani oleh pengacaranya bernama Cameo, dan asistennya Claire. Cameo memberitahunya bahwa semua aset dan propertinya telah disita. Dia memukul bola tenis ke arah Cameo dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencari pengacara lain. Claire juga memberitahu Michelle jika dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. 4 bulan kemudian, Michelle dibebaskan dari penjara. Gerbang terbuka, dan tidak ada seorang pun di sana yang menyambutnya. Michelle mengatakan, sebuah mobil akan menjemputnya, hal itu membuat staf penjara tertawa. Michelle naik taksi ke rumahnya tetapi ada tanda penyitaan di pintu gerbang. Dia pergi ke apartemen kecil milik Claire, yang berada di atas toko. Seorang gadis muda memberitahu Michelle bahwa Claire tidak ada di rumah, dan menjelaskan bahwa Claire sedang bekerja. Saat ini, Claire berada di pekerjaan barunya. Bosnya yang bernama Dana menghukumnya karena dia terlambat 3 menit. Rekan kerjanya bernama Mike, memberitahu bosnya bahwa semua orang yang ada di bawah sedang menceritakan betapa mereka mencintainya, sebab itulah dia menjadi terlambat. Claire berterima kasih pada Mike karena telah membantunya. Ketika Claire tiba di rumah, dia melihat Michelle menunggunya di bawah. Dia membawanya ke rumahnya dan memberinya satu kotak barang bahwa sisa hartanya telah disita, dan Michelle tidak percaya itu. Dia mengharapkan Claire tetap menjadi asistennya tetapi Claire mengatakan dia telah menemukan pekerjaan lain. Claire menyarankan Michelle untuk tinggal dengan seorang teman tetapi menyadari bahwa Michelle tidak memilikinya. Putrinya, Rachel, meyakinkan ibunya untuk membiarkan Michelle tinggal di sana. Dalam kilas balik Renault menjelaskan kepada anteknya mengapa dia sangat membenci Michelle. Tahun lalu, mereka dulu pernah berkencan di ruang fotokopi sementara rekan mereka, Bryce menyuruh mereka datang ke kantor pusat untuk mengumumkan siapa yang mendapat promosi. Renault yakin bahwa itu adalah dia, tetapi yang mendapatkan justru Michelle.
Terlepas dari semua itu, hubungan mereka sangat baik karena mereka berdua berkomentar di sepanjang film tentang betapa menariknya mereka saat itu. Rahel merawat Michelle dengan membawakannya makanan. Dia jatuh cinta dengan brownies yang katanya dibuat oleh Claire di rumah. Ketika Claire kembali dari pekerjaannya, Michelle membawa Rahel ke pertemuan Dandelion atas namanya. Ketika mereka sedang membicarakan kue dan ribuan dolar yang mereka hasilkan dari penjualan, Michelle menyadari bahwa dia dapat menghasilkan uang melalui penjualan browniesnya. Dia mencoba untuk mendorong orang tentang hal ini, tetapi seorang ibu bernama Helen menunjukkan bahwa Michelle tidak boleh berada di sana karena dia seorang penjahat. Di tengah malam, Michelle membangunkan Claire untuk mengajukan ide menjual brownies yang dia buat. Michelle berkata, jika Claire membuat brownies untuk dijual, mereka akan menjadi mitra bisnis, dan sebagian dari keuntungan akan diberikan kepada para gadis muda yang menjualnya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan uang. Claire mengatakan dia tidak akan berhenti dari pekerjaannya, karena memulai bisnis terlalu berisiko. Pada pertemuan Dandelion berikutnya, Michelle dan Claire mengajukan ide mereka untuk menjual brownies dan meminta para gadis muda untuk bergabung. Michelle memberitahu para gadis bahwa mereka akan mendapatkan 5% dari keuntungan, tetapi Claire mengatakan jika mereka setuju akan mendapatkan 10%, hal itu membuat Michelle kecewa. Michelle mengunjungi Claire di tempat kerja dan memberitahunya bahwa dia harus pulang karena brownies mereka sudah habis terjual. Bos Claire kembali dan membicarakan Michelle, yang menjadi penggemarnya. Mike mencoba mendorong Claire untuk melakukan yang terbaik untuknya dan mengingatkannya pada tanggal kasihan yang hampir dia setujui. Dengan jet pribadi, Renault meminta anak buahnya menyajikan salah satu brownies Claire, serta menuangkan susu ke mulutnya dari piala. Renault menyukainya dan memutuskan akan mengambil alih perusahaan. Di luar gedung, Renault menunggu Claire untuk menanyakan apakah dia ingin menjual bisnis kepadanya. Michelle melihat percakapan itu dari dalam gedung, namun tidak dapat mendengarnya. Dia keluar dari gedung, memberitahu Claire bahwa dia tidak ingin melihatnya atau putrinya lagi. Rahel pun mulai menangis, karena merasa bersalah. Dia pergi ke kantor Renault dan memberikan kesepakatan kepadanya. Dia akhirnya menurunkan lukisan raksasa yang dia gantung di dinding dan menggantinya dengan foto kecil berbingkai dirinya, Claire, dan Rahel. Dia datang untuk meminta maaf atas perilakunya, dan menjelaskan bahwa dia selalu menghindari berada dalam sebuah keluarga setelah ditinggalkan di masa mudanya. Claire memberitahu Michelle bahwa dalam percakapannya dengan Renault dia tidak ingin menjual usahanya. Larut malam, Mike, Claire, dan Michelle pergi ke gedung kantor Renault untuk membobol dan mencuri kembali kontrak yang telah ditandatangani. Rencana baru ini melibatkan Mike yang muncul di meja depan, memegang balon dan mengenakan kostum burung. Dia memasuki gedung dan bertanya apakah dia ada di alamat yang benar, penjaga keamanan memberitahunya bahwa dia satu pintu lagi. Sementara itu, Michelle dan Claire menyelinap masuk. Mereka berhasil menaiki tangga saat penjaga keamanan tampak tertarik dengan Mike. Mereka sampai di lantai atas. Mereka kemudian menemukan kontrak tersebut di meja Renault. Namun, Renault sebenarnya ada di lokasi, menyelesaikan panggilan konferensi Skype dengan pengusaha di Jepang. Dia masuk saat mereka melarikan diri dengan kontrak. Claire memberitahunya bahwa kontrak tidak valid karena dia memiliki 50% perusahaan dan dia tidak menyetujuinya. Renault mengatakan bahwa dia hanya ingin balas dendam karena Michelle mencuri pekerjaannya bertahun-tahun yang lalu. Waktu telah berlalu, dan Claire mengadakan pesta untuk merayakan rumah barunya yang didapatnya dengan pendapatan dari bisnis brownies. Michelle berkomentar bahwa dia senang mereka telah meningkatkan segalanya termasuk sofa baru untuk menggantikan yang lama. Helen berbaring di atasnya dan Michelle terlempar dengan keras melalui jendela menuju ke halaman belakang tempat putrinya berlatih. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.